Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali pada Senin siang kali ini kembali menyapa Anda bersama saya Jess Brahmadi dan Putri Widasari. Nah Putri, walaupun Jakarta diguyur hujan nih siang hari ini dari pagi bahkan ya. Gak cuma Jakarta loh, Bogor juga dan sekitarnya Jakarta dan sekitarnya ya. Semoga ini tidak menyurutkan semangat kita. Betul sekali. Hari Senin biasanya rawan-rawan ngantuk ya. Ditambah lagi cuacanya yang sangat mendukung ya. Pastinya rasa-rasanya kayaknya pengen selimutan mulu ya. Nah makanya kalau hujan aja bisa setia ya, turun dari pagi sampai siang. Kita juga akan setia nih. Pemirsa di rumah setiap siangnya, Senin siang apalagi untuk menyemangati dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan pada siang hari ini. Yang pastinya ada informasi viral ya, kemudian juga ada informasi kriminal dan masih banyak informasi menarik lainnya. Jasmine. Iya, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu ya. Apa kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama. Di badan ruas Jalan Raya Pelumpang Semper, Koja Jakarta Utara terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm akibat hujan deras yang melanda wilayah Jakarta sejak pagi tadi. Buruknya sistem drainase juga membuat kondisi banjir ini semakin parah pemirsa. Kondisi seperti ini yang kita lihat di layar kaca sangat mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Lantaran ketinggian air ini membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas ini mengalami mogok. Bahkan banyak juga pengguna jalan yang memilih putar arah atau melintas di atas trotoar untuk menghindari kerusakan pada mesin kendaraan mereka. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Jakarta sejak Senin pagi membuat ruas jalan raya Daan Mogot, Cengkareng menuju Grogol ini macet parah imbas adanya banjir. Kemacetan parah ini terlihat di ruas jalan raya Daan Mogot dari arah Grogol menuju Cengkareng maupun sebaliknya pada Senin pagi. Buruknya drainase memperparah air yang menggenangi ruas jalan ini. Bagi pengendara motor harus berhati-hati jika motornya tidak mau mogok jika melintasi ruas jalan ini. Hujan deras mengguyur Jakarta di Komplek Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan yang terendam banjir. Ya, ketinggian air mencapai 60 cm di area Komplek Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Senin siang. Banjir diakibatkan curah hujan yang cukup deras sehingga saluran kali meluap serta kiriman dari Depok, Jawa Barat. Aktivitas warga kini terganggu dan masih bertahan di rumahnya masing-masing. Saat ini pun petugas SAR gabungan bersiaga di lokasi dengan menyediakan perahu karet untuk mengevakuasi warga sekitar jika dibutuhkan. Intensitas hujan sejak malam hingga pagi tadi pemirsa, serta meluapnya Kali Krukut merendam pemukiman warga setinggi 90 cm, tepatnya di Jalan Nis, Cilandak Timur, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin pagi. Hujan yang tak kunjung mereda sejak dini hari hingga pagi tadi membuat permukiman warga di Jalan Nis RT 9 dan RT 3 Cilandak Timur, Jakarta Selatan terendam banjir. Meluapnya Kali Krukut, sedikitnya ada 2 RT yaitu RT 9 dan 3 terdampak di mana ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 90 cm. Sampai saat ini belum ada yang dievakuasi
Mereka hanya mengandalkan perahu kecil untuk menunjang aktivitas warga. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah setempat, seperti pengerukan kali kerukut atau normalisasi, sehingga kawasan yang kerap tergenang ini dapat teratasi. Ya, kita pantau seperti apa kondisi terkini di beberapa titik wilayah Jakarta yang terendam banjir. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Alvin di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ada Haikal di Pondok Karya, Jakarta Selatan, dan juga Arif di Daan Mogot, Jakarta Barat. Kita ke Alvin terlebih dahulu. Alvin, bagaimana pantauan hingga siang hari ini? Apakah masih ada yang tergenang banjir atau sudah mulai surut air di sana? Ya baik Putri, Yasmin dan juga pemirsa, memang hari ini Jakarta kembali diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dan juga di mana hujan terjadi sejak pagi tadi hingga siang hari ini, di mana banyak wilayah Jakarta yang memang terendam oleh banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi, di mana saat ini saya mengabarkan langsung berada tepat di Jalan Boulevard di Kelapa Gading, tepat di Jakarta Utara. Dan untuk situasi pemirsa, saya memperlihatkan kepada Anda. Memang untuk saat ini hujan sudah cukup berhenti, sudah cukup reda, hanya gerimis saja yang terjadi di Kelapa Gading ini. Dan memang untuk titik boulevard ini memang langganan terjadinya banjir saat hujan melanda di Kelapa Gading ini, di mana memang untuk jalan boulevard ini masih tergenang oleh banjir, di mana tadi genangan air ini terjadi cukup tinggi pada pukul 7 pagi tadi. Namun untuk kondisinya per siang hari ini memang sudah mulai surut dan tidak terlalu tinggi. Dan untuk ketinggian air memang sejak pagi tadi setinggi 30 hingga 40 cm ataupun sebetis orang dewasa, di mana imbas dari banjir ataupun hujan yang cukup tinggi pada hari ini, memang untuk lalu lintas sendiri juga terganggu ataupun macet parah dengan adanya banjir yang menggenangi jalan boulevard ini, di mana untuk macet juga terjadi sejak pagi tadi akibat banyaknya titik-titik yang terendam oleh banjir, dikarenakan di jalan boulevard ini genangan yang cukup tinggi berada di sebelah kiri, sehingga banyak kendaraan yang mengambil jalur sebelah kanan, sehingga hanya dari 4 ruas jalan yang berada di boulevard ini hanya satu lajur saja yang digunakan oleh kendaraan, karena sebelah kiri untuk air cukup tinggi, di mana untuk kemacetan sendiri juga tadi terjadi cukup parah di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Memang kemacetan terjadi hingga 1 hingga 2 km yang terjadi saat terjadinya banjir ini, di mana karena memang banyak yang menerobos banjir pada hari ini. Memang banyak kendaraan juga yang mogok, seperti kendaraan motor dan juga mobil yang nekat melintasi banjir ini, sehingga banyak motor-motor ataupun mobil-mobil juga mogok akibat melintas di banjir ini. Dan memang selain jalan boulevard ini, memang ada beberapa titik di Kelapa Gading juga yang terendam banjir, seperti di Pegangsaan 2 dan juga titik lainnya. Dan juga memang dari BPBD sendiri juga menghimbau sejak pagi tadi untuk Jakarta Utara sendiri, selain Kelapa Gading ada juga Penjaringan, Celincing, Tanjung Priuk, dan juga Penjaringan yang mendapatkan peringatan waspada banjir. Dan juga BPBD juga saat ini sedang mendata dan juga memonitoring wilayah banjir yang berada di kawasan Jakarta Utara. Dan memang untuk situasi terkini untuk jalan boulevard ini sudah tidak terlalu macet ataupun sudah lenggang juga,
sejak pagi tadi memang Jalan Boulevard ini terdampak macet yang cukup parah saat terjadinya banjir yang dikarenakan hujan yang cukup tinggi. Memang untuk kondisi sendiri, hujan saat ini memang sudah tidak deras lagi di Kelapa Gading, sudah mulai agak reda dan hanya gerimis kecil saja, dan di mana memang dari masyarakat sendiri diharapkan berhati-hati untuk melewati jalan boulevard ini karena masih banyak titik di boulevard ini yang genangannya cukup dalam, sehingga masyarakat harus waspada saat melintasi genangan saat terjadinya banjir pada hari ini. Sementara Putri, Yasmin kembali ke studio. Baik, artinya banjir masih menggenangi sejumlah titik di Kelapa Gading. Lalu bagaimana kondisi terkini di Daan Mogot? Sudah ada rekan Arif yang siap mengabarkan dari Daan Mogot. Selamat siang Arif, bagaimana dengan kondisi terkini di Daan Mogot? Apakah banjir masih menggenang? Ya, selamat siang Putri dan Yasmin. Selamat siang juga pemirsa TV One. Hingga siang hari ini banjir masih melanda ruas jalan Daan Mogot dari arah Grogol menuju Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, banjir setinggi 40 sampai 50 cm ini masih terus menggenangi ruas jalan ini, sehingga beberapa kendaraan roda 2 dialihkan untuk masuk ke jalur bus Transjakarta. Namun untuk kendaraan roda 4 masih bisa dapat dilewati, untuk roda 2 tidak dapat dilewati. Berbagai upaya dari pemerintah Kota Jakarta Barat melalui suku dinas tata air saat ini masih dilakukan upaya penyedotan agar ruas jalan ini dapat kembali normal untuk dilintasi oleh pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Adapun banjir kali ini juga disebabkan oleh tingginya aliran kali Kopar, sehingga air yang harusnya dari jalan masuk ke aliran kali itu kembali ke jalan karena tingginya debit air. Saat ini juga petugas lalu lintas dari wilayah Jakarta Barat masih terus melakukan upaya untuk membantu para pengendara melintas, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Banyak juga pengendara roda 2 yang saat ini nekat menerobos banjir, mengalami mogok atau mati mesin, sehingga harus dibantu oleh petugas kepolisian unit lalu lintas Jakarta Barat. Bagi pengendara roda 2 yang ingin melintas di jalur Jalan Raya Daan Mogot, dihimbau untuk mencari jalur alternatif karena hingga saat ini kemacetan panjang masih terus terjadi dari arah Grogol menuju arah Cengkareng. Seperti itu, kembali ke studio Putri dan Yasmin. Baik, Arif dari Daan Mogot juga masih terendam banjir hingga siang hari ini. Lalu kita beralih ke Pondok Karya, Jakarta Selatan. Haikal, bagaimana dengan situasi hingga siang hari ini? Apakah juga masih terendam banjir di sana? Ya, baik Putri, Jasmine, serta tujuan pemirsa, di mana saat ini kondisi kawasan kompleks Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan pada Senin siang masih terlihat tingginya air yang merendam di kompleks ini pada Senin siang. Namun ketinggian sebelumnya juga mengguyur setinggi 60 cm sehingga menyebabkan aktivitas warga terganggu maupun beberapa pedagang yang ada di kompleks Karya Mampang, Jakarta Selatan. Hingga saat ini juga masih dilakukan pengecekan debit air oleh petugas SAR gabungan seperti SDA, PPSU maupun Polda Metro Jaya yang di lokasi, di mana memang kita ketahui hari ini intensitas hujan cukup tinggi. Pada siang hari ini juga sudah reda dari pagi tadi, namun aktivitas warga yang ingin melintas juga hanya bisa dilewati yang menggunakan roda 4 dan tidak bisa dilintasi oleh roda 2. Begitu Putri dan Jasmine. Ya, Haikal, apakah artinya ini banjir juga sudah menggenangi dan juga berdampak ke permukiman warga di sekitar Pondok Karya, Haikal? Ya, memang kalau banjir di kawasan kompleks Pondok Karya ini, kalau dilanda banjir memang langsung merendam sejumlah rumah warga yang dimana memang bantaran kali Krukut ini
cukup dekat, berjarak dari rumah warga ini sekitar 50 meter dari bantaran kali, hingga petugas masih terus melihat debit air di mana arus Kali Kerukut ini cukup deras ataupun berangsur surut pada sore nanti, begitu. Baik, terima kasih laporannya Haikal, kemudian juga ada Alvin dan juga Arif dari beberapa titik wilayah Jakarta yang hingga siang hari ini masih terendam banjir. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Intensitas curah hujan sejak dini hari membuat akses jalan menuju bandara hampir lumpuh akibat banjir. Kabarnya saat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, intensitas curah hujan tinggi menyebabkan tol arah bandara banjir setinggi 30 cm di kilometer 31 dan membuat kendaraan roda 4 mengurangi laju kendaraan. Hal ini menyebabkan kemacetan panjang pemirsa hingga 1,5 km. Kemacetan panjang terjadi di tol Sediatmo arah bandara imbas adanya banjir setinggi 30 cm di kilometer 31. Para pengendara pun memperlambat laju kendaraan. Petugas lalu lintas dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini berupaya merekayasa arus lalu lintas. Sejumlah mesin pompa portable dikerahkan oleh petugas Angkasa Pura untuk menyedot air yang berada di lokasi. Dan untuk menghindari keterlambatan jadwal penerbangan pesawat, dihimbau para pengendara yang mengantarkan calon penumpang untuk datang lebih awal. Dan untuk mengetahui situasi terkini di tol arah bandara pemirsa, kita sudah bergabung dengan rekan Rusdi Muslim yang sudah siap mengabarkan di KM 32 Tol Sediatmo yang akan mengabarkan untuk Anda. Selamat siang Rusdi, bagaimana kondisi terkini di Tol Sediatmo, apakah masih terendam banjir? Tepatnya di mana memang imbas dari intensitas curah hujan tinggi menyebabkan genangan air setinggi 30 cm menggenangi ruas bahu jalan di KM 32 Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini membuat kemacetan atau imbas dari para pengendara yang memperlambat laju kendaraan membuat kemacetan cukup panjang. Hal ini membuat para penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi udara mengalami keterlambatan. Di samping itu juga petugas Satlantas Polres Bandara Soekarno terus berjibaku mengatur rekayasa arus lalin karena memang dari 4 lajur hanya 2 lajur yang bisa dipergunakan, membuat para pengendara menggunakan aksesnya secara bergantian. Hal ini berimbas pada kemacetan yang cukup panjang hingga mencapai 1,5 meter. Di samping itu, pengelola bandara bekerja sama dengan Polres Bandara mengerahkan 3 buah pompa portable, yang mana pompa ini akan menyedot air ke kali untuk supaya genangan air secepatnya berkurang. Di samping itu juga dapat saya kabarkan Jasmine, untuk masalah moda transportasi udara atau tepatnya penerbangan, sejauh ini sudah ada 8 pesawat yang delay. Hal ini dikarenakan banyaknya pesawat yang gagal mendarat di Bandara Soekarno-Hatta akibat jarak pandang atau visibility yang tidak memadai, membuat mereka divert atau mendarat di bandara-bandara terdekat. Sejauh ini ada 8 diantaranya untuk penerbangan Lion Air tujuan Padan Cengkareng, untuk tujuan Palembang Cengkareng, Padang Cengkareng, rata-rata mereka delay antara 1,5 hingga 2 jam. Hal ini membuat sedikit ada penumpukan penumpang, namun begitu memang cuaca cukup cerah. Di samping itu juga dapat saya kabarkan bagaimana pengendara dapat melintas di akses tol Bandara Soekarno-Hatta yang memang sejauh ini dengan adanya pompa portable membuat genangan air sedikit surut, di mana kurang lebih yang tadinya ada 30 cm, kini kurang lebih kisaran antara 15 sampai 12 meter. Dan diperkirakan sore nanti jika tidak ada curah hujan, maka genangan air akan segera hilang. Demikian Jasmine. Baik, terima kasih Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di akses jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana seorang bocah perempuan di Kota Medan, Sumatera Utara terseret motor yang dikendarai pencuri hingga mengalami sejumlah luka dan trauma. Inilah rekaman CCTV detik-detik pelaku pencurian masuk ke rumah seorang warga di Gang Prabot, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada Sabtu kemarin. Karena aksinya mencuri di rumah tersebut dipergoki oleh seorang bocah perempuan, pelaku pun kabur saat dikejar korban. Namun saat berusaha menghentikan pelaku yang kabur dengan sepeda motor, bocah berusia 9 tahun itu terseret sejauh 20 meter. Akibatnya bocah kelas 3 SD ini mengalami sejumlah luka di kaki, bahkan pakaian sekolah yang dikenakannya saat kejadian rusak dan robek. Saat kejadian, orang tua korban tengah menjemput korban ke sekolah, namun ternyata korban pulang sendiri dan ditemukan sudah dalam kondisi luka akibat terseret motor pelaku, dan saat korban berusaha meminta telepon genggam orang tuanya. Setelah sempat dibawa kabur telepon genggam tersebut, kemudian dikembalikan oleh pelaku karena takut aksinya menyeret korban diketahui warga. Jadi anak ini datang terus kejarnya. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini bocah yang terseret oleh begal saat berusaha mempertahankan ponsel miliknya? Kita bergabung bersama dengan rekan Nofri Afandi di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang Nofri, silakan dengan informasi terbaru dari kondisi bocah tersebut hingga siang hari ini. Bagaimana, apakah sudah membaik? Ya baik Putri, Yasmin dan juga pemirsa, kondisi bocah yang bernama Jovita Vianitan yang saat ini mengalami luka-luka akibat mempertahankan handphone ayahnya yang hendak dicuri, kini sedang berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda pemirsa, ini adalah lokasi seperti yang terlihat di rekaman CCTV, yaitu lokasi ketika Jovita terseret cukup jauh karena berusaha merebut kembali handphone milik ayahnya yang sempat dicuri oleh pencuri yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Ini lokasinya di Jalan AMD, tepatnya di lingkungan 22 Gang Prabot, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Nah, kejadian yang terjadi pada Sabtu 10 Januari 2026 lalu sekitar pukul 11 siang. Ini awalnya ketika Jovita baru saja tiba di rumah pulang dari sekolah dan ia memergoki pencuri masuk ke dalam rumahnya dan berusaha mengambil uang tunai serta handphone milik ayahnya yang terletak di dalam rumah ini. Dan dengan cepat aksi heroik Jovita ini langsung memegang besi belakang sepeda motor sang pencuri hingga terseret cukup jauh puluhan meter dari rumahnya ini hingga hampir menuju ke ujung jalan Gang Prabot ini. Dan pada akhirnya sang pencuri pun menyerah dan menggagalkan ataupun membatalkan niatnya dan mengembalikan handphone tersebut kepada Jovita, dan Jovita kembali dengan keadaan kaki luka-luka akibat terseret sepeda motor tersebut. Nah, saya akan coba berbincang pemirsa dengan ayah dari Jovita di sini. Sudah ada Pak Darvan. Pak Darvan, selamat siang Pak. Siang Pak. Ya Pak Darvan, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana kondisi Jovita saat ini Pak? Dia udah agak membaik, tapi ya teragak sakit juga. Sekarang lagi di rumah sakit di Visum. Sedang menjalani visum dan perawatan lebih lanjut ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan Pak saat itu kondisi seperti apa kronologisnya? Jovita sedang berada sendiri di rumah dan orang tua saat itu sedang kemana begitu Pak? Pada tanggal 10 lah, 10 jam 11.30 dia pas pulang sekolah saya jemput. Setelah itu saya tunggu beberapa menit, lebih kurang 15 menit, ternyata dia udah pulang. Jadi saya pun udah tunggu lama, sekian lama itu 15 menit. Saya sampai rumah udah terjadi. Terus dia lagi di rumah itu lagi trauma, nangis-nangis, sakit. Jadi saya pujuk-pujuk dia. Setelah itu agak reda, saya tanya dia. Ternyata dia pulang sendiri. Terus dia langsung ke kamar mandi. Kamar mandi dia pintu nggak dikunci. Setelah itu ya pelakunya masuk. Nah dia ada dengar suara kunci pintu. Ya ternyata dia dikiranya bapaknya, ayahnya gitu
Habis itu dia keluar, ternyata pelaku itu udah kerja di dalam. Dia ambil dompet, duit, sama handphone, ya. Terus dilarikan. Jadi ketemu anak kecil ini dikejarnya sampai di pagar sini, di pagar terus dipegang jok belakang itu, yang macam kita model bilang besinya, dipegang terus. Jadi yang pelaku ini nggak mau menghiraukan, nggak dipeduliin, cuma digigit-gigit pakai tangan elak-elak gitu. Jadi ini adik ini dipegang terus, habis itu dikencangin terus sampai lebih kurang setahu aku paling sedikit 20 meter. Itu aku belum diukur, cuman aku tahu dia 20 meter lebih. Setelah itu sampai dia berhenti, sebelum sampai simpang jalan besar, kira-kira dia 3 meter 4 meter dia berhenti, dibalikin handphonenya ke adik itu. Setelah itu adiknya balik rumah, pulang lari. Besok keadaan luka-luka itu Pak ya? Luka-luka. Habis itu tangan pelaku itu udah hilang, udah gitulah Pak. Berarti ketika di rumah Jovita dalam keadaan menangis Pak ya, dalam keadaan ketakutan begitu ya? Ya, trauma lah. Jadi saat itu dia memang sendiri di rumah begitu ya? Dan Bapak hendak menjemput tapi berselisih jalan begitu ya? Ternyata dia pulang sendiri. Saya masih tunggu ada 15 menit lah. Ternyata udah pulang, sudah terjadi. Baik, saat ini Pak, bagaimana keterangan dari pihak kepolisian? Apakah ini sudah ada tanda-tanda ataupun identitas pelaku ini terlihat cukup jelas di CCTV? Ada semalam, udah bilang, cuman ya belum pasti lagi. Cuma saya pun mohon juga lebih lekas, lebih cepat dapat lah. Tega juga aku lihat gini, bukan anak, walaupun bukan aku, kalau anak orang pun tega, kasihan kali. Tega kali lah yang punya itu orang, yang pelaku itu. Aduh, dia anak kecil loh. Aduh, gitulah Pak. Memang keseharian Jovita sendiri seperti apa Pak? Apakah memang dia anak yang berani begitu? Mengingat ini cukup berbahaya, dia langsung menyelamatkan dengan cepat memegang sepeda motor pencuri. Dia memang kayak memang dia agak bandel-bandel sedikit lah ya. Cuman dia pun kalau dia kalau dia pun memang bandel-bandel, cuman agak Nakalnya anak kecil. nakal-nakal kecil lah itulah. Dia sempat bercerita ingin jadi polisi juga Pak ya? Iya, aneh. Lucu pula kalau menjadi polisi, seperti itu sebelum terjadi mau jadi polisi. Jadi saya pun ya ngajak jadilah. Jadi polisi itu nggak bisa nangis, nggak boleh nangis, gitu kan. Terus kamu itu kalau mau jadi polisi, masa mau mandi nangis, makan nangis. Jadi dia pun ya ketawa-ketawa gitu. Dan pada akhirnya dia buktikan bahwa ini cukup berani begitu Pak, anak berusia 8 tahun ini Pak. Tahu juga, nanti tiba-tiba ada setelah itu kira-kira ada 2 minggu baru kejadian loh. Ayo, nggak tahu aku Pak. Baik, berarti kondisinya sendiri saat ini tidak terlalu parah Pak ya? Iya, terparah ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Kondisi psikologi sendiri Pak seperti apa? Apakah ada trauma begitu dari Jovita setelah kejadian ini? Udah kemendingan. Agak dipujuk-pujuk, udah mendingan lah. Pujuk-pujuk lah. Sebenarnya pun agak ada sakit juga, dia pun tahan-tahan. Aku pujuk-pujuk dia pakai HP, nengok lah, ya apa boleh buat lah. Ya mulai cepat sembuh lah. Tadi di rumah sakit pun, tadi udah masuk di PSM pun katanya ada sakit-sakit nyeri-nyeri. Baik. Aduh. Baik. Terima kasih Pak Darvan. Semoga ada titik terang ya, sehingga nantinya pencuri yang kemarin sempat hendak mengambil handphone Bapak dan digagalkan oleh Jovita segera ditangkap oleh pihak kepolisian dan kejadian ini tidak terulang kembali. Itu tadi pemirsa seperti apa kronologis dan kondisi terkini dari Jovita, dan kita harapkan pelaku segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Demikian saya kembalikan ke studio Jasmine dan Putri Windasari. Ya, tentu kita berharap bersama ya bahwa pelaku ini bisa segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dari seorang bocah yang diduga tersesat pulang ditemukan warga sedang teriak histeris di tepi jalan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Inilah pemirsa kondisi seorang bocah yang ditemukan warga tengah histeris di tepi Jalan Raya Panglima Sudirman, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dan meminta ingin pulang. Warga pun sempat kebingungan menanyakan asal bocah tersebut, namun tak berselang lama polisi menemukan alamat dan mengantarkan bocah itu ke rumahnya di Kelurahan Dalpenang, Sampang, sekitar 500 meter dari tempat pertama kali bocah tersebut ditemukan. Petugas pun meminta kepada orang tua maupun pihak keluarga agar tetap mengawasi gerak-gerik anak supaya kejadian tersebut tak terulang kembali.
Pemirsa, pasca banjir bandang aliran Sungai Batang Arau di kawasan Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, kini berubah drastis menjadi objek wisata favorit. Kabarnya saat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seperti biasa ya, di segmen ini kita hadirkan sejumlah informasi viral buat Anda. Kita awali dari informasi yang juga ramai ini didatangi oleh warga di mana sumur bor yang mengeluarkan minyak di Dusun Manakajah, Desa Penyaksagan, Kecamatan Klampis, Bangkalan, kini sudah ditutup sementara, pemirsa. Pemilik sumur dan kepala desa serta Muspika Kecamatan Kelampis menutup area pengeboran karena aroma minyak semakin menyengat dan khawatir terjadi hal-hal yang membahayakan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Bangkalan juga telah mengirimkan surat kepada BKSDM Provinsi Jawa Timur dan SKK Migas untuk segera turun untuk melakukan uji laboratorium. Sebelumnya, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi karena penasaran dengan kemunculan minyak dari dalam sumur. Tak hanya datang penasaran, warga juga mengambil minyak dari aliran sumur tersebut. Tak tanggung-tanggung, warga bahkan membawa jerigen besar untuk mengambil minyak tersebut. Nah, untuk sementara waktu memang baiknya ditutup dulu ya Putri ya, apalagi baunya juga menyengat. Ya, karena semakin ramai ya, makin hari makin ramai orang-orang datang bawa beberapa jerigen ya. Nah, anak kecil juga ikut mengambil air di dalam sumur ini yang mengandung mirip Pertalite. Kalau kita lihat tadi warnanya biru seperti BBM Pertalite. Nah, karena khawatirnya kalau memang ternyata setelah diuji benar ini adalah Pertalite, kan takutnya ada ledakan, kebakaran, nah membahayakan warga sekitar juga. Jadi memang ada baiknya ditutup sementara hingga nanti keluar hasil keputusan ataupun juga hasil laboratorium dari BKSDM dan juga SKK Migas. Wajar sih warga penasaran, tapi harus dipastikan dulu ya keamanannya begitu diuji laboratorium dan dipastikan bahwa aman. Jangan langsung dipakai ke kendaraan, takutnya bukan minyak, kendaraan Nah, itu rusak dia. ya. Berikutnya pemirsa, seorang pria di Garut, Jawa Barat, ini babak belur dihajar massa setelah merampas ponsel milik bocah yang sedang bermain. Aksi tersebut rekam kamera warga, kita lihat bersama di layar kaca ya, bahwa aksi ini bahkan membuat kemacetan di Jalan Sukaregang, Kota Garut. Warga yang mendengar teriakan maling langsung mengejar pelaku yang kerap mengamen di lokasi ini. Jadi pelaku jambret ponsel ini ternyata adalah pengamen di sekitar lokasi. Dan tak hanya warga sekitar yang geram ya, tapi pengendara lain yang melintas juga ikut kesal dan akhirnya mengejar, menangkap pelaku dan menghujani pelaku dengan bogem mentah. Masih beruntung nih pelaku yang kita belum ketahui identitasnya ini langsung dibawa ke markas Koramil untuk diamankan. Setelah diamankan, pria tersebut kemudian diserahkan ke Mapolsek Garut Kota guna dilakukan pemeriksaan. Pasca banjir bandang, pemirsa, aliran sungai di Batang Arau di kawasan Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat kini berubah drastis menjadi objek wisata favorit. Ya pemirsa, tempat ini mendadak viral karena disulap peristiwa alam menjadi destinasi wisata air dadakan dengan airnya yang jernih dan juga sejuk. Usai banjir bandang, arus banjir dan luapan sungai turut membawa sedimen pasir. Sehingga pemirsa, setelah banjir ini surut, hamparan ribuan kubik pasir tersebut berubah menyerupai kawasan bibir pantai. Menariknya ini, wisata dadakan di aliran sungai Batang Arau Ujung Tanah ini juga dapat dinikmati secara gratis, tidak ada pungutan biaya, parkir maupun retribusi.
sehingga semakin diminati masyarakat sebagai alternatif rekreasi yang terjangkau. Bahkan telah menambah ekonomi masyarakat sekitar yang langsung membuka lapak dagangan makanan. Pengunjung datang silih berganti, mulai dari keluarga hingga anak muda untuk bermain air, bersantai, maupun mengabadikan momen dan membagikannya di media sosial. Selalu ada hikmah ya. Bener. Dan pasti warga senang sih kalau ada hiburan gratis, Ya, Putri. healing lah ya. Trauma Healing. setelah mungkin sebulan lebih pasca bencana, proses pemulihan masih terus berlangsung di sana. Ya paling tidak bersenang-senang bersama keluarga di lokasi ini bisa melupakan sejenak lah apa yang Betul. terjadi beberapa waktu lalu. Dan yang paling penting gratis, Putri. Pemirsa, sebuah mobil taksi listrik berjalan mundur sendiri hingga menabrak kaca sebuah restoran di Jalan Raden Saleh, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Inilah detik-detik sebuah mobil taksi bertenaga listrik yang mundur tanpa pengemudi dan tidak dapat dicegah hingga akhirnya terhenti ketika menabrak kaca sebuah restoran pada Jumat kemarin. Hantaman yang cukup keras tersebut membuat kaca hancur berantakan. Kejadiannya bermula ketika mobil taksi hendak keluar usai mengisi daya baterai mobilnya, namun justru ditabrak mobil lainnya. Supir taksi kemudian keluar ruang kemudi tanpa mematikan mesin mobil untuk menghampiri pengemudi mobil yang menabraknya, namun justru mobil melaju mundur sendiri. Pasca kejadian, restoran pun tetap beroperasi seperti biasanya, sementara kaca yang pecah ditutupi dengan terpal. Ini harus diselidiki lebih jauh ya, apakah memang mungkin rem tangannya belum ditarik begitu ya, jadi sehingga jalanan, kontur jalan yang menurun membuat mobil ini tanpa pengemudi kemudian mundur. Gitu saja dan menabrak kaca restoran. Karena khawatirnya membahayakan juga ya, Putri ya, kalau ini kerap terjadi. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami masih punya beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela yang merupakan penentuan apakah berkas perkara atas nama Nadiem Makarim lanjut ke tahap pembuktian atau tidak. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak nota keberatan atau eksepsi dari Nadiem Makarim dan tim kuasa hukumnya. Nadiem didakwa telah merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Baik, kita mulai. Sidang tindak pidana korupsi dengan nomor register 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum kami bacakan, mohon. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim didakwa telah merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Namun dalam bacaan nota pembelaan atau eksepsi, Nadiem membantah telah memperkaya diri sendiri dengan menerima keuntungan. Setelah sempat ditunda 2 kali karena alasan kesehatan, Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya menggelar sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak nota keberatan atau eksepsi dari Nadiem Makarim
dan tim kuasa hukumnya. Bahwa dalam perkara aku, sejak penyidikan sudah pernah diuji melalui pra-peradilan dalam menetapkan terdakwa sebagai tersangka, dan hakim pra-peradilan menyatakan penetapan tersangka sudah sah menurut ketentuan perundang-undangan. Namun sekarang penasihat hukum dan terdakwa bersuuzon kembali seolah-olah penegakan hukum dalam perkara aku tidak memberikan keadilan bagi terdakwa, dan seolah-olah penegak hukum bekerja berdasarkan asumsi, persepsi atau penilaian sepihak, bukan berdasarkan alat bukti, sehingga merampas keadilan dan martabat terdakwa. Akan tetapi penasihat hukum lupa jika berbicara keadilan dalam hukum pidana, keadilan juga harus dilihat dari perspektif korban dari perbuatan pidana ini, yaitu anak-anak bangsa, siswa sekolah, yang mana uang negara triliunan dengan pengadaan barang atau jasa berupa laptop Chromebook tidak bisa dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, khususnya daerah 3T. Dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. A. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor berkes perkara PDS 79-M.1-10-FT.1-11-2025 tanggal 5 Desember 2025 yang telah dibacakan pada tanggal 5 Januari 2026 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan setelah memenuhi ketentuan pasal 75 KUHP. B. Menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum dan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. C. Melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara ini. Dalam pembacaan nota pembelaan atau eksepsi, Nadiem membantah telah memperkaya diri sendiri dengan menerima keuntungan pribadi. Saya begitu kaget bahwa suatu transaksi korporasi yang terang benderang terdokumentasi di PT Akad bisa masuk ke dalam dakwaan, padahal tidak sepeser pun uang tersebut masuk ke kantong saya. Bahkan uang itu seutuhnya kembali ke PT Akad dalam pelunasan hutang PT GI, ini yang tidak disebut di dalam dakwaan. Dua topik yang tidak ada hubungannya dikaitkan hanya karena transaksi itu terjadi di 2021. Nadiem Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem disebut memperkaya diri sendiri senilai 809 miliar rupiah. Tim TV One mengabarkan. Seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam kamar kos, lebih tepatnya di Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Guna mengetahui penyebab kematian korban, polisi langsung mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Sylvia Marliana, wanita berusia 23 tahun, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Jalan Letnan Arsyad Raya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Rabu malam kemarin. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Warga mengatakan polisi terlihat sekitar pukul 10 malam di area kos-kosan. Korban merupakan penghuni baru dan jarang berkomunikasi dengan warga sekitar. Warga pun tidak mengetahui aktivitas keseharian korban. Kasus penemuan mayat wanita muda dalam kamar kos saat ini ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Diduga tak kuat menahan beban, sebuah truk pengangkut atau bermuatan pasir terjun ke dasar sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah. Evakuasi sopir truk pun berlangsung dramatis. Peristiwa ini terjadi pemirsa ketika truk bermuatan pasir melaju di atas jembatan utama penghubung Desa Petir dan Desa Pucung Beduk.
Petugas gabungan dari TNI dan Polri dibantu warga serta menggunakan alat berat dan akhirnya berhasil mengevakuasi truk dari dasar sungai. Proses evakuasi sempat terkendala akibat arus sungai yang cukup deras dan sopir truk mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Emmanuel untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kejadian tersebut, jembatan pun putus total dan tidak bisa dilalui kendaraan. Ya pemirsa, banjir lahar Semeru ini mengakibatkan satu dusun di Lumajang, Jawa Timur kembali terisolir hari ini. Ya, hari Senin yang biasanya hiruk-pikuk menjadi lamban pemirsa di dusun itu, padahal hari ini para siswa semestinya bersekolah. Namun karena sekolah harus tetap berjalan, para siswa menerobos arus deras banjir lahar. Hari pertama pekan ini kembali dilalui para siswa di Sumber Langsep dengan menyeberangi arus deras banjir lahar di Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Candipuro, Lumajang. Padahal di hari pertama sekolah usai libur semester pekan lalu, para siswa juga harus menerjang arus banjir lahar Gunung Semeru. Mereka pun diantar orang tua atau anggota keluarga lain untuk memastikan keselamatan saat menyeberangi arus deras Sungai Regoyo. Meski khawatir akan keselamatan, kekhawatiran ketinggalan pelajaran jauh lebih besar. Karenanya para siswa pun bersikeras berangkat ke sekolah. Berapa siswa sih Sumber Langsep ini? Banyak. Ya, sampai berapa orang? Kayaknya lebih 50. Ini kalau memang sudah banjir kayak gini, tidak ada jalur lain? Nggak ada. Ini kenapa nekat nyebrangnya? Kayaknya takut ketinggalan pelajaran. Tadi setiap habis banjir, ya beginilah Pak, gendong. Memang tidak ada jalur yang lebih aman, Bu? Tidak ada. Satu-satunya jalur ini, Pak. Ini harapannya apa ini, Bu? Ya harapannya cuma ini, Pak, jalannya. Bagaimana caranya supaya tidak setiap hari menyeberang begini. Itu aja, Pak. Dibangun jembatan, Bu, ya? Tiap kali terjadi banjir lahar Semeru, warga dusun Sumber Langsep memang terisolasi. Karenanya warga menganggap perlu dibangun jembatan agar ketika banjir lahar terjadi, warga dan siswa tidak perlu menerjang bahaya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pembukaan jalan lintas Sumatera di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang hancur dihantam longsor pada November tahun lalu masih terus dikebut. Ya meskipun belum normal, namun sejumlah pengendara motor dan juga mobil telah nekat melintas. Kementerian Pekerjaan Umum terus mengebut pembukaan jalan lintas Sumatera di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Terdapat beberapa titik longsor yang sangat parah, termasuk di kilometer 5 dan juga kilometer 10. Sebagian jalan yang sebelumnya tertimbun material longsoran tanah kini sudah bersih. Sebagian badan jalan amblas dan dilakukan pembukaan jalan baru. Jalan ini merupakan akses utama yang dilintasi setiap hari dari kota Sipolga menuju Kabupaten Tapanuli Utara dan juga sebaliknya. Dan untuk saat ini pemirsa, arus lalu lintas menuju kota Sipolga dialihkan melalui jalan alternatif Rampa Poryaha dengan memakan waktu hampir 1 jam dari Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan mega proyek Refinery Development Master Plan dan ini kita akan hadirkan informasi Indonesia siang. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan mega proyek Refinery Development Master Plan di Balikpapan pada hari ini. Proyek RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek strategis nasional dan menjadi proyek modernisasi kilang terbesar di Indonesia, di mana kapasitas unit penyulingan akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah dengan standar setara Euro V.
Proyek RDMP Balikpapan juga mencakup pembangunan 2 unit tangki penyimpanan minyak mentah baru di kawasan Lawe-Lawe, masing-masing berkapasitas 1 juta bar, serta keberhasilan pengoperasian unit pemurnian LPG dengan kapasitas produksi mencapai 43.000 ton per tahunnya. Secara ekonomi, RDMP Balikpapan diharapkan akan memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian energi nasional dengan penghematan impor BBM hingga 68 triliun rupiah per tahun. Proyek untuk pengembangan Pertamina yang dari dulunya Rapat Kerja Nasional ataupun Rakernas PDIP hari ini memasuki hari penutupan. Rapat yang berlangsung di Ancol, Jakarta sejak Sabtu 10 Januari ini membentuk 7 komisi kerja. Jumlah ini pemirsa 2 kali lipat dari format kerja sebelumnya yang hanya terdiri dari 3 komisi kerja. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyatakan Rakernas kali ini merupakan momentum kritis bagi PDI Perjuangan, yaitu untuk mengevaluasi, mengkritisi, otokritik, serta menentukan arah masa depan untuk menjawab persoalan bangsa. Seperti apa jalannya Rakernas PDI Perjuangan, kita tanyakan ke rekan Yohanes Leonardo. Ardo, sudah sampai mana agenda Rakernas PDIP hari ini? Iya, selamat siang Putri, Yasmin, dan pemirsa. Rangkaian Rakernas pertama PDI Perjuangan di tahun 2026 ini memang baru akan bergulir karena baru saja sekitar 10 menit yang lalu ini ketibaan daripada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di lokasi tepatnya di Ancol Beach City di Jakarta Utara. Memang agenda ini sedikit mundur begitu ya jika dapat kami kalkulasikan perhitungannya dengan jadwal yang tersedia begitu. Di mana memang Putri dan juga pemirsa harusnya ini dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat yang diawali dengan rapat pleno untuk kemudian bagaimana agendanya memang berbeda dengan beberapa hari kemarin, di mana untuk hari ini akan membahas sikap ataupun juga rancangan sikap internal partai maupun juga sikap partai secara eksternal, secara umum di luar untuk sikap posisi PDI Perjuangan dalam posisi perpolitikan tahun 2026 sendiri. Di mana kemudian setelah melakukan rapat tersebut barulah akan disampaikan keterangan maupun juga konferensi pers yang akan berlangsung pada sore hari nanti terkait pernyataan sikap PDI Perjuangan maupun juga evaluasi-evaluasi apa saja yang kemudian harus ditekankan oleh PDI Perjuangan di tahun 2026 khususnya pada Rakernas Perdana yang bergulir sejak tanggal 11 Januari kemarin. Dan memang di hari terakhir ini tadi kami sudah melihat beberapa tokoh selain ada Megawati Soekarno Putri, beberapa elit-elit partai seperti Hasto Kristianto, kemudian juga tadi kami melihat ada Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan beberapa elit PDI Perjuangan tadi juga sudah hadir dan memang harusnya dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat tadi, namun karena alasan cuaca dan juga sedikit keterlambatan di jalan begitu ya, sehingga akhirnya acara terpaksa mundur hingga kurang lebih hampir 4 jam begitu mundur dari rencana awal karena rapat pleno ini seharusnya dimulai pukul 10 pagi tadi dan artinya dengan pukul 2 siang ini baru tiba, artinya ada keterlambatan sekitar 4 jam lamanya dari agenda awal dan artinya untuk demikian artinya untuk keterangan pers dan lain-lain akan juga menyesuaikan dengan jadwal Rakernas yang akan berlangsung. Kami akan menunggu apakah kemudian seperti apa sikap internal partai maupun juga sikap secara eksternal dari PDI Perjuangan sendiri di peta perpolitikan 2026. Sementara demikian kembali ke Anda di studio Putri dan juga Yasmin. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali Ardo. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah memutuskan tidak memotong anggaran transfer ke daerah atau TKD untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026. Ya, keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran transfer ke daerah Provinsi Aceh tahun 2026 tidak akan dipotong tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan Presiden Prabowo menyetujui anggaran transfer ke daerah Provinsi Aceh pada tahun 2026 tidak dipotong dalam upaya mendukung pemulihan pasca bencana di provinsi setempat. Ketetapan tidak ada pemotongan TKD Provinsi Aceh tahun 2026 ini diputuskan usai Purbaya menerima telepon dari Presiden Prabowo di sela-sela rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan pemerintah Sabtu kemarin di Banda Aceh, Aceh. Total transfer ke daerah yang akan dikembalikan ke pemerintah Aceh untuk tahun 2026 sekitar 1,7 triliun rupiah. Pak Presiden telepon saya, kita telepon beliau dan beliau bertanya ke saya tadi, itu apa? Ya saya bilang tadi ada transfer ke daerah yang dipotong untuk daerah, bukan Aceh aja, semua daerah. Dan kalau bisa kita kurangi kan bagus Pak, Aceh bisa ada dana tambah untuk menjalankan program pembangunannya gitu. Ya beliau bilang saya setuju. Dan pertanyaan ada lagi nih, gimana untuk 2 daerah yang lain? Jawab ya. Saya bilang kira-kira harusnya equal treatment sama, tapi akan kita umumkan nanti. Saya udah umumkan kalau gitu ya. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, intensitas curah hujan tinggi menyebabkan tol arah Bandara Soekarno-Hatta banjir setinggi 30 cm di kilometer 31 dan membuat kendaraan roda 4 mengurangi laju kendaraan, dan hal ini menyebabkan kemacetan panjang hingga 1,5 km. Kemacetan panjang terjadi di tol Sediatmo arah bandara imbas adanya banjir setinggi 30 cm di kilometer 31. Para pengendara memperlambat laju kendaraan. Petugas lalu lintas dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta berupaya merekayasa arus lalu lintas. Sejumlah mesin pompa portable dikerahkan oleh petugas Angkasa Pura untuk menyedot air yang berada di lokasi. Dan untuk menghindari keterlambatan jadwal penerbangan pesawat, dihimbau para pengendara yang mengantarkan calon penumpang untuk datang lebih awal. Ruas Jalan Raya Pelumpang Semper, Koja Jakarta Utara terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm akibat hujan deras yang melanda wilayah Jakarta sejak pagi tadi. Buruknya sistem drainase juga membuat kondisi banjir ini semakin parah, pemirsa. Kondisi ini mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Lantaran ketinggian air membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mogok atau mati mesin. Bahkan banyak juga pengguna jalan yang memilih putar arah atau melintas di atas trotoar untuk menghindari kerusakan pada mesin kendaraan mereka. Hujan dengan intensitas tinggi sejak pagi tadi yang melanda wilayah Jakarta ini membuat ruas jalan raya dan Mogot Cengkareng menuju Grogol macet parah imbas adanya banjir. Ya, kemacetan parah ini terlihat pemirsa di ruas jalan raya Daan Mogot dari arah Grogol menuju Cengkareng maupun sebaliknya pada Senin pagi. Buruknya drainase pun memperparah air yang menggenangi ruas jalan ini. Dan bagi pengendara sepeda motor harus berhati-hati jika motornya tidak memogok jika melintasi ruas jalan ini.
Pemirsa, hujan deras mengguyur Jakarta atau lebih tepatnya di Komplek Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan yang terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm di area Komplek Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Senin siang. Banjir yang diakibatkan curah hujan yang cukup deras membuat saluran kali meluap serta air kiriman dari Depok, Jawa Barat. Aktivitas warga kini terganggu dan masih bertahan di rumahnya masing-masing. Saat ini petugas SAR gabungan bersiaga di lokasi dengan menyediakan perahu karet untuk mengevakuasi warga sekitar jika dibutuhkan. Intensitas hujan yang tinggi sejak Senin malam pemirsa hingga pagi tadi serta meluapnya Kali Krukut ini merendam permukiman warga setinggi 90 cm di Jalan Nis, Cilandak Timur, Cilandak, Jakarta Selatan. Hujan yang tak kunjung mereda sejak dini hari hingga pagi ini membuat permukiman warga di Jalan Nis RT 09 dan RT 03 Cilandak Timur, Jakarta Selatan terendam banjir. Meluapnya Kali Krukut sedikitnya 2 RT yaitu RT 09 dan 03 terdampak, di mana ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 90 cm. Sampai saat ini belum ada yang dievakuasi dan mereka hanya mengandalkan perahu kecil untuk menunjang aktivitas warga. Warga pun berharap ada perhatian dari pemerintah setempat seperti pengerukan Kali Krukut ataupun normalisasi sehingga kawasan yang kerap tergenang ini dapat teratasi. Pemirsa, sudah 47 hari pasca banjir bandang di Aceh Tambiang, Aceh, sebuah sekolah dasar negeri yakni adalah SDN 04 Kuala Simpang masih tertutup lumpur tebal yang menggenang di halaman dan juga ruang kelas sekolah. Ya, upaya pemulihan hingga kini terus dilakukan oleh TNI dari Satgas Penanggulangan Bencana, namun banyaknya lumpur membuat pemulihan tidak semudah yang dibayangkan. Dan berikut penelusuran reporter Ikra Anggana langsung dari SDN 4 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi saat ini saya sedang mencoba menuju ke SD Negeri 4 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, di mana informasinya ada satu kelas ataupun titik yang lumpurnya masih tebal di hari ke-47 artinya. Dan tadi sudah disampaikan oleh pihak TNI yang terus-menerus kerja tanpa henti untuk membersihkan lumpur yang merendam kawasan ini, di mana memang kendalanya ya tadi sempat disampaikan posisi lumpur yang tinggi, yang dimana juga cukup mensulitkan tugas untuk melakukan pembersihan. Dan ini saya akan tunjukkan kepada Anda situasinya seperti apa. Kita lihat jalanan masih sangat lumpur sekali ini di hari ke-46, dan kondisi hari ini pemirsa ini cukup terik dan memang berjalan di lumpur seperti ini saja sangat berat seperti itu. Jadi kalau digambarkan ketika banjir bandang menerjang, ini bukan hanya air yang membawa arus kencang, namun air dengan lumpur ditambah mungkin kita sudah lihat bersama kayu gelondongan betapa dahsyat dan luar biasanya arus tersebut hingga menyebabkan kerusakan separah ini. Lokasi ini hanya berjarak sekitar 15 menit atau sekitar
Ya, dari Aceh kami ajak Anda kembali ke Jakarta, tepatnya di Kelapa Gading, pemirsa, di mana hingga siang ini banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kelapa Gading, dan kita akan pantau informasi terbaru oleh rekan kami Alvin Saputra yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Alvin, silakan dengan informasi terbaru terkait kondisi dan situasi di lokasi Anda. Ya baik Putri, Jasmine dan juga pemirsa, memang per hari ini memang Jakarta kembali diguyur hujan sejak pagi tadi hingga siang hari ini, di mana banyak juga titik-titik di Jakarta yang terendam akibat curah hujan yang cukup tinggi. Nah, untuk saat ini saya mengabarkan langsung berada di Kampung Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana titik ini merupakan titik terparah juga saat hingga hari ini, saat terjadinya banjir tadi dan curah hujan yang cukup tinggi, di mana untuk ketinggian air per hari ini ataupun hingga siang hari ini ketinggian mencapai 40 hingga 60 cm ataupun mencapai sepinggang orang dewasa. Dan pemirsa bisa melihat juga di layar kaca, inilah sudah rata jalanan dengan kali, di mana di tengah kampung ini ada kali, namun kali ini sudah rata dengan jalanan sendiri, di mana untuk genangan air per hari ini terjadi sejak pukul 7.30 pagi tadi, yang dimana untuk diketahui hujan sendiri tadi terjadi mulai pagi hari ini hingga siang tadi, di mana untuk situasi hujan sendiri memang per siang ini tidak kembali hujan, namun cuaca masih cukup mendung, di mana untuk di Kampung Rawa Indah ini memang ada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading, serta Kecamatan Cilincing, di mana memang dari masyarakat sendiri tadi kami juga sudah sempat melihat sudah ada beberapa masyarakat yang mengungsi akibat banjir ini, di mana memang di tengah kampung ini untuk banjir sendiri cukup dalam, bisa mencapai sepinggang orang dewasa, dan banyak rumah masyarakat juga yang terendam. Dan memang dari BNPB serta tadi dari relawan juga sudah mulai mendatangi, dan juga sudah ada juga perahu karet untuk nantinya mengevakuasi masyarakat yang berada di sini. Tadi kami juga sempat melihat adanya orang sakit juga di kampung ini, serta tadi dibawa menggunakan perahu plastik untuk nantinya dibawa ke tempat yang lebih aman, di mana tadi untuk BNPB sendiri serta dari relawan masuk sejak ketinggian air sudah mulai tinggi di kampung ini, sehingga dari relawan sendiri sudah hadir. Dan memang pasca terjadinya hujan cukup deras ini memang banyak sampah juga yang berserakan di kampung ini, sehingga sampah-sampah juga keluar ke jalan-jalan yang berada di kampung ini. Dan memang selain kampung ini, tadi juga dari Kelapa Gading sendiri juga ada jalan Boulevard Raya yang titiknya juga cukup parah, sehingga dari masyarakat sendiri aktivitasnya juga cukup terganggu, karena tadi di jalan Boulevard Kelapa Gading ini untuk titiknya juga cukup tinggi, serta banyak titik-titik kemacetan yang berada di Kelapa Gading ini. Dan sementara Putri, Jasmine, untuk informasi terbaru kembali ke studio. Baik, artinya ini banjir juga sudah masuk ke permukiman warga. Terima kasih Alvin Saputra mengabarkan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan informasi dari rekan kami Alvin Saputra tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Jasmine Abadi, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.